Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Aurenata dengan NIM 14056250818. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tips and trick atau sedikit pengenalan terhadap tata rias ataupun sedikit tata busana mengenai tarian tradisional. Nah, berhubung aku tuh selama SMA termasuk siswa yang aktif untuk di bidang tari tradisional, dan kebetulan aku sebagai ketua dari ekskul tari tradisional, jadi pastinya aku harap ilmu yang aku berikan saat ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton pembelajaran ini gitu. Nah, pastinya aku tuh sudah membawakan beberapa jenis tarian tradisional gitu, dari yang memang ada pakemnya, atau misalkan tari tradisional kreasi. Biasanya itu perbedaannya adalah ketika ada tari tradisional pakem itu memang dari segi tata rias, tata busana hingga ke perintilan-perintilan penarinya itu memang harus mengikuti aturan yang telah dibentuk oleh pencipta tari itu sendiri. Jadi apabila pada saat perform itu ada yang kurang atau tidak mengikuti pakem, maka nilai dari hasil tarian tersebut akan berkurang poinnya. Nah, untuk kalau yang tari tradisional kreasi itu biasanya memang sudah diterapkan atau ada beberapa garapan gitu. Jadi kayak memang misalkan sudah tidak ada kayak harus menggunakan misalkan rok yang memang atau bajunya harus berwarna seperti ini. Biasanya pakem itu terlihat dari tata busana, lalu tata rias kepalanya, ornamennya, dan makeupnya gitu. Mungkin orang banyak yang orang awam mungkin berpikiran kayak untuk tari itu paling kalau untuk penjurian hanya berfokus pada bagaimana gerak tarinya, keluasan gerak tarinya, terus misalkan kehafalannya atau pola lantainya. Tapi justru yang paling dilihat itu adalah memang 3 poin utama dalam tarian itu, namanya wiraga, wirama, wirasa. Wiraga itu gerakan, wirama itu ketepatan antara gerakan tari dengan irama musiknya, dan wirasa itu bagaimana ekspresi penari pada saat menampilkan tarian itu tersendiri. Nah, mungkin untuk saat ini aku akan membuat video sedikit tips and trick atau tutorial makeup untuk tari kreasi tradisional Betawi. Nah, sesuai dengan baju yang aku pakai di sini, aku menyesuaikan dengan baju kebaya yang aku punya. Ini by the way, ini baju kebaya encim gitu, kayak modelan baju abang noni ya, seperti baju noni gitu. Nah, biasanya sebelum memulai itu, oh ya, FYI, biasanya anak tari itu memulai makeup itu 2 atau 3 jam sebelum mereka perform. Jadi kayak misalkan kita perform di jam 7 atau jam 8, kita sudah siap-siap dari jam 5 atau jam 4, karena memang untuk pemasangan baju dan makeupnya itu lumayan lama gitu. Mari kita langsung mulai makeupnya. Oke, kita langsung mulai makeupnya ya. Biasanya di sini sebelum makeup tuh aku suka pakai bandana atau bando supaya rambut di pinggir ini tuh tidak menghalangi gitu. Yang pertama itu biasanya untuk step pertama buat skin prep itu biasanya pakai toner atau pakai moisturizer. Tapi kali ini aku hanya pakai moisturizer karena tadi pagi sudah skincare. Untuk moisturizer yang aku pakai itu ada dari Skintific. Ini sebenarnya kalau untuk moisturizer itu bagusnya yang memang menyesuaikan sama kulit kita dan memang dia melembabkan gitu. Jadi si makeupnya itu bisa tahan lama, terus kayak nggak ngekrek dan nggak longsor gitu. Karena kan kita kan nari biasanya bisa di indoor, bisa di outdoor gitu. Itu bisa disesuaikan kembali ke screen prep masing-masing dan kondisi kulitnya. Nah, kebetulan kondisi kulit aku sekarang itu adalah kadang tuh berminyak di area T-zone di sini gitu. Nah, jadi
untuk moist yang sekarang aku pakai itu dia jelly, jadi dia cocok untuk yang kulitnya sedikit agak berminyak gitu. Kalau biasanya kalau buat untuk makeup indoor aku pakainya Skintific juga, tapi yang krim gitu loh, teksturnya putih. Nah ini bisa tunggu di set aja sampai sampai dia ngeset aja gitu, menyerat ke kulit kita. Nah biasanya untuk persiapan hari itu aku selalu bawa 2 pouch makeup ini. Jadi selama dari SMP itu aku tuh udah ngikutin lumayan banyak lomba. Iya, dari SD sih, cuman SMP itu alhamdulillahnya aku berkesempatan buat ikut FLSM. Iya, yang tingkat Jakarta. Itu yang acara tahunan dari pemerintah itu. Nah untuk kalau acara gitu tuh tahun kemarin tuh aku masih di make upin kalau SMP-nya. Tapi kalau berhubung SMA udah berlanjut dan aku sebagai ketua, jadi kayak mau nggak mau tuh aku harus bisa make up sendiri gitu. Nah biasanya kalau untuk make up itu kita juga harus sama ya guys, kayak misalkan dari alis itu sama, kayak kalau pakai coklat ya coklat semua, hitam hitam semua gitu, jadi jangan ada yang berbeda gitu. Jadi biasanya kalau lagi makeup itu biasanya kita langsung jajarin makeup kita, terus kita pilih mana yang kita pakai dari eyeshadow, lipstick segala macam itu harus sama ini. Nah ini aku pakai primernya dari Pixi. Sebenarnya primer ini tuh macam-macam banyak, cuman aku pilih dari Pixi ini tersendiri karena bagus aja sih, di aku cocok. Maaf kalau ada sedikit berisik. Oke. Ini kita langsung bisa ratain pakai tangan ini saja. Ini biasanya aku ratain tuh manual ya, pakai tangan gini aja, karena kayak kalau pakai beauty blender atau kuas gitu kayak agak sayang karena bakal nyerap ke beauty blendernya gitu, nempel. Paling biasanya aku pakai beauty blender itu kalau memang udah tinggal ngeratain gitu doang, maksudnya kayak memperhalus mempermulus gitu aja. Ini di awal berantakan itu nggak apa-apa, itu wajar. Memang kalau untuk mendapatkan hasil cakep memang harus kayak enggak juga sih, bisa rapi juga sebenarnya, tapi kayak ya udahlah, setiap orang kan punya makeup method sendiri masing-masing gitu ya. Nah biasanya make upnya itu juga dilihat guys, kayak tergantung ya sebenarnya. Kalau untuk penjurian atau penilaian itu tergantung dari jurinya tersendiri. Jadi kayak juri itu juga dibedakan menjadi 2, ada yang misalkan akademik dan non akademisi gitu. Jadi kalau akademisi itu biasanya diambil dari juri-juri yang memang memiliki background seni tari atau seni rupa gitu, yang pastinya dia tuh lebih mementingin detail banget dibandingkan yang non akademisi. Kalau non akademisi itu biasanya dia mengambil dari sanggar. Nah perbedaannya apa antara juri akademisi dengan non akademisi? Nah biasanya berbeda dari segi penilaiannya sendiri. Biasanya kan kalau untuk lembar kertas penilaian itu biasanya diberikan sama panitia perlombaan gitu, misalkan aspek penilaiannya itu apa aja. Tapi kan itu juga bisa berbeda dari segi bagaimana juri itu melihat gitu loh, melihat apa yang kita tampilkan, apa yang kita kenakan gitu. Biasanya kalau yang non akademisi itu dia kayak kalau misalkan bajunya bagus tapi nggak sesuai pakem, misalkan itu tarian pakem, itu bisa aja nilainya lebih besar gitu dibandingkan kayak kita yang udah memang pakem tapi memang misalkan kalah di warnanya gitu. Itu perbedaan dalam
letakkan nilai poinnya tersendiri. Nah oke, ini primernya udah rata. Biasanya tuh aku langsung lanjut ke alis. Nah biasanya alis ini kalau kita nggak pakai yang coklat itu kita pakai warna hitam. Cuma sebenarnya tuh tergantung, kita tuh kadang pakai makeup tuh tergantung misalkan dengan bajunya. Cuman karena bajuku sedang gonceng, jadi seperti aku akan memakai warna hitam karena memang aku terbiasa menggunakan alis berwarna hitam. Tapi kalau untuk tari aku fleksibel, bisa pakai warna apa aja. Jadi pertama kalau untuk alis, biasanya tuh alis tuh ada yang ngikutin bentuk alis bingkainya, ada yang ngikutin alis bentuk alis kita sendiri gitu. Karena alis membutuhkan konsentrasi yang tinggi, maka aku akan diam sejenak. Oke, di sini bentuk alis aku udah sama ya, rata kanan kiri. Dan sebenarnya kalau untuk alis itu kita bisa rapihin lagi pakai concealer untuk nutupin garis-garis yang atau memang alisnya tuh bentuknya tuh nggak rapi. Nah untuk bagian alis ini aku udah rapi, yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini udah rapi. Memang alisku tuh ujungnya agak nekuk gitu, tapi ini kan ada kayak nggak rapi gitu ya karena bulu alis aku berlebih. Itu bisa kita rapiin pakai concealer. Nah sini tuh aku pakai concealer dari Wardah dan pakai pen gitu yang ujungnya memang lancip. Aduh nggak fokus ya. Nah ujungnya lancip kayak gini. Kita ambil, biasa aku ambil dari sini aja, terus kita ratain. Diratain tipis-tipis aja, pelan-pelan aja supaya dia makin rapih gitu, makin kebentuk. Karena kan kerapihan makeup di tari itu juga dilihat ya sama jurinya, walaupun kayak dari jauh gitu. Karena kan kita kan nari tuh makeupnya tuh harus kontras gitu ya, genjreng, kayak uh, lebih banyak dibandingkan berbeda dengan kayak makeup biasa kita keluar gitu. Karena kalau di panggung kita makeup tipis itu nggak bakal kelihatan, apalagi kayak misalkan kita nari dengan di tempat yang memang uh, bercampur dengan lightning gitu. Kayak waktu itu aku pernah nari di ballroom di Kokas, di eventnya Pokari gitu. Nah itu tuh memang makeupnya harus bener-bener medok semedok-medoknya, karena kalau disorot di kamera itu nanti nggak bakal kelihatan, karena kan kita udah narinya tuh jaraknya jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak medok ya di kamera nggak bakal kelihatan gitu, kita bakal pucat. Nah contohnya tuh kayak gini, ini kan kayak kelihatan nih ya. Nah ini bisa rapi langsung nih. Atau misalkan sebenarnya kalau misalkan memang si bulu alisnya itu lebih, biasanya ada sampai yang di kayak di apa ya, di rapihin gitu loh. Tapi karena ini cuma nari, aku nggak pernah melakukan apa perapihan alis gitu, karena ya memang sudah cukup rapi kok, jadi tidak perlu sampai harus dicukur gitu. Nah biasanya aku rapiin itu pakai beauty blender aja, kayak si ujung di pinggirnya ini tinggal kayak tiga garis gitu. Nah setelah rata biasanya aku langsung ke bagian bawah mata dulu. Biasanya untuk nanganin si bawah mata ini, kan aku punya kantong mata ini kan, itu aku biasa pakai korektor warna orange. Nah ini aku pakai secukupnya aja, kayak ditekan dulu ungunya, terus
Nah, dia kan bakal keluar warna kayak gini. Nah, setelah dia keluar kayak gini, baru kita apply ke muka kita. Ini cukup di bawah mata sini aja, tipis-tipis. Sebenarnya aku juga biasanya pakai tangan ya, karena kayak lebih enak gitu. Ini fungsinya buat nutupin kantong mata kita yang hitam. Jadi pada saat kita apply foundation atau skin tint itu, dia bakal rata warna kulitnya gitu. Ini sudah. Lalu selanjutnya biasanya ini aku diemin dulu sebentar. Di situ aku tuh kalau nari itu nggak pakai foundation, biasanya aku cuman pakai skin tint tapi agak aku tebelin aja sih. Berhubung aku di sini sebenarnya punya beberapa skin tint. Aku biasanya untuk base-nya itu pakai di antara 3 ini. Ini itu karena kulit aku cool tone tapi olive skin, jadi cool tone tapi aku olive skin gitu. Nah, si olive skinnya ini susah banget dicari shade-nya, jadi kadang aku keterangan atau kegelapan gitu. Tapi kalau untuk dipakai kegelapan itu lebih sering sih bisa diakalin dengan powder gitu. Ini kan udah aku ratain, sekarang tinggal kita pakai si concealer ini lagi. Pakai agak banyak juga nggak apa-apa kok kalau concealer ini, asal kalian pakai itu merata gitu untuk di bawah muka, di bawah muka, di bawah mata. Sebenarnya untuk tarian Betawi ini itu tidak ada kayak tidak ada spesifikasi banget buat makeupnya seperti apa. Biasanya kalau untuk tari kreasi ya, itu dibebaskan mengikuti kostum tarian itu sendiri. Bisa aja kalian kayak biasanya tuh contohnya kayak misalkan baju kebaya kalian itu warna kuning tapi eyeshadow kalian itu warna merah, karena warna merah di kepalanya tuh ada merah-merah, itu juga bisa. Nah, sekarang setelah bawah mata itu selesai, aku langsung ke bagian wajah aku. Aku akan cek dulu pakai yang mana. Nah, setelah bawah mata selesai, aku akan pakai dari copy paste something. Ini tuh kayak skin tint gitu. Ini punya aku yang kecil gitu, mini size. Oke, selanjutnya setelah bawah mata selesai, aku bakal pakein untuk base muka aku pakai skin tintnya copy paste nya something. Ini aku shade apa ya, Coco kalau nggak salah, karena aku olive skin tapi cool tone gitu, jadi ya memang agak tricky buat aduh nyarinya. Wow, bercucuran. Ini dia cair banget tuh, kadang meluap kayak gini. Ini memang pakainya agak tebel aja, nggak apa-apa. Biasanya aku langsung naruh banyak kayak gini aja, nggak apa-apa, karena memang harus tebel ya. Kalau pakai foundation tuh aku ngerasa terlalu berat gitu,
Jadi ngakalinnya aku memang pakai skin tint tapi agak banyak. Pertama-tama itu aku bakal ngambil dari sini terus kita taruh di bawah mata seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung ratain aja karena kan di bawah mata tuh agak ini ya, agak susah, jadi kita pakai yang si ujung ini aja. Selanjutnya yang di kiri juga sama. Nah, untuk di bagian pipi ini dan area jidat aku pakai bagian bawahnya biar langsung cepat. Jadi dia cepat merata. Biasanya tuh aku kalau narik itu aku nggak suka, kurang suka buat naikin tingkat wajah tuh yang kayak terlalu banyak. Sebenarnya itu memang bagus-bagus aja, kayak biasanya orang makeup itu naikin satu satu ton warna dari warna kulit aslinya gitu. Tapi kalau aku enggak, aku lebih sering menyesuaikan dengan ton warna kulit aku gitu. Aku biasanya ratain juga ke leher biar warna lehernya itu sama dengan warna muka gitu, jadi dia nggak belang. Nah, ini base muka aku udah rata semua. Selanjutnya biasanya aku pakai untuk bagian mata eyeshadow. Nah, di sini aku mau konsepnya itu agak dibikin coklat aja matanya, lembut gitu. Karena kalau untuk warna merah eyeshadownya itu lumayan agak apa ya, tricky, atau bisa juga pakai warna peach gitu. Jadi aku akan mix dua eyeshadow ini. Untuk pengaplayan eyeshadow biasanya aku pakai kuas yang ini. Biasanya aku bakal mulai dari warna gelap dulu. Di sini aku tuh kadang mix ya warna ini dan warna ini untuk di ujung matanya. Ini kita pakainya bisa dikit-dikit dulu aja supaya dia rata. Nah, biasanya aku dari ujung sini aku ke tengahin sini, keluarin. Karena ini kulit mata aku lagi kering, jadi aku kayaknya nggak bakal pakai eyeshadow sebanyak itu karena tuh dia tuh kayak layernya berlapis biar berbeda dengan mataku yang sebelah sini. Biasanya aku ngakalinnya juga pakai ini dulu, Vaseline, lip balm Vaseline yang bening itu aku olesin ke mata aku dulu sebelum aku makeup. Karena mata aku cukup besar kalau pakai, jadi harus agak banyak pakai eyeshadownya supaya lebih kelihatan dan mencolok gitu. Jadi aku buat polanya kayak gini, nah jadi supaya dia itu melengkung gitu. Aku kadang tuh ada penari yang memang pakai eyeshadownya itu agak dibikin ke atas. Nah, biasanya itu identik dengan mata-mata looks matanya anak Saman. Biasanya makeupnya dia tuh dibikin matanya tuh dibikin main di mata gitu. Anak tari pun juga kayak gitu, cuman kalau biasanya kalau tari-tari tradisional cukup kayak udah yang biasa aja gitu. Paling dia main di bulu matanya, kayak benar-benar harus tebal dan berlapis-lapis. Biasanya kalau untuk yang berlapis-lapis gitu tuh buat emang yang ada event gede gitu. Kalau untuk di lingkup sekolah biasa sih aku jarang pakai yang memang sebesar itu gitu ya. Nah, ini kan ujungnya udah mulai kelihatan ya, kayak sebenarnya aslinya tuh warnanya tuh kayak agak merah bata gitu loh, cuman nggak tahu kenapa kalau di kamera tuh nggak kayak merah bata ya. Tinggal dirapiin ujungnya kayak biar dia agak, nah ya
Tapi kalau agak beda bisa diratain aja. Kalau dibawarin kayak gini tuh. Biasanya kalau untuk kayak yang ini kan agak lebih nih. Aku pakai ujung terus dikasih micellar water terus tinggal dirapihin gini aja. Selanjutnya aku bakal pakai warna yang agak lebih muda, tapi aku bakal pakai warna ini tuh kalau di kamera tuh kayak warna coklat gitu kan, tapi kalau aslinya tuh kayak merah apa ya, aku juga nggak tahu lagi, merah kayak merah tua pekat gitu loh, jadi mirip-mirip warnanya. Ini aku taruhnya cuman kayak di bagian tengahnya sini terus ke belakang terus di blend di bawahnya juga. Biasanya tuh aku polanya tuh kayak muter gini, nah jadi supaya dia tuh kayak ngeblend nyatu gitu warnanya. Kita lakuin hal yang sama di sisi sebelah kiri. Nah, di bagian mata ini udah mulai rata. Kenapa aku kasih glitter? Biasanya lebih hidup. Biasanya untuk dikasih glitter tuh bebas. Ada yang di depan, ada juga yang kayak di bagian ujung belakangnya, karena bentuk matanya misalkan dibuat kayak agak naik ke atas gitu. Nah, biasanya tapi aku jarang banget dari bentuk matanya ke atas, karena biasanya itu cuma buat tarian saman terkadang atau tarian Bali yang memang ciri khas matanya itu agak dibentuk ke atas gitu. Tapi kalau untuk tari modifikasi itu bebas. Sudah, setelah itu ujungnya biasanya aku pakai warna yang cerah. Nah, biasanya ujungnya aku pakai warna yang rame gitu, yaitu warna kayak glitter silver ini. Enggak silver sih, lebih kayak silver and gold gitu. Ini untuk di bagian ujung matanya, agak dibikin ke tengah aja nggak apa-apa. Biasanya tuh aku nariknya tuh dari ujung bawah mata, terus aku geser ke tengah pelan-pelan, terus baru aku geser ke tengah mata sini. Nah, kalau udah kayak gini kan dia kayak agak kurang rata, biasanya aku pakai tangan buat memperhalus penyebaran dia. Nih, ini kan udah rata nih kanan kiri. Setelah dia rata di bagian depan ke belakang, jadi dia di bagian depan terus ke tengah, jadi dia terlihat matanya bakal lebih hidup gitu, berwarna-warni, karena ada sprinkle dari si glitter ini. Oke, selanjutnya setelah bagian eyeshadownya selesai, biasanya aku langsung ngejepit bulu matanya. Nah, berhubung kalau untuk narik itu biasanya bulu matanya itu harus bulu mata uh, yang heboh gitu, yang langsung satu kali pasang. Aku sekarang bakal gunain yang satu-satu gitu yang ditempel, karena kalau untuk yang langsung dipasang gitu, aku bulu matanya tidak ada. Dan itu harus, kalau bulu mata yang langsung jadi gitu, yang langsung dipasang, itu harus pakai lem dan lumayan agak nunggu gitu sih, nunggu si lemnya. Tapi aku bisa sih pakai dua bulu mata itu karena udah terbiasa gitu kan buat makeup sendiri. Sebenarnya memang lebih enak yang kayak satu bulu mata itu yang langsung panjang terus ditempel, karena kan langsung jadi. Tapi karena ketemu sekarang tidak boleh, jadi aku bakal pakai bulu mata yang nempel satu-satu. Nah, ini aku pakai ini aku lupa dari apa ya, oh ini dari Milen, uh, yang nomor B15. Biasanya kalau untuk narik kan harus agak ini ya, agak uh, terlihat gitu di matanya biar terlihat hidup gitu bagian mata. Jadi aku bakal pakai full dari depan ke belakang. Ini tinggal dijepit kayak gini terus kita tempel.
Nah, kurang lebih ini hasil perbedaan dari yang sesudah dipasang sama yang sebelum dipasang. Kurang lebih kalau mau full seperti ini tuh ngabisin 4 bulu mata. Kita sekarang lakuin yang sama ke bulu mata yang di sebelah kiri. Nah, sekarang di bagian bulu mata ini sudah tertempel semua. Selanjutnya baru aku lanjut ke blush on. Nah, biasanya aku kalau make up blush on itu menyesuaikan dengan warna dari mata aku. Eyeshadow yang aku pakai karena aku pakainya agak temanya bold gitu, jadi aku bakal pakai yang agak gelap blush onnya. Atau sebenarnya bisa juga blush onnya itu di mix gitu. Di sini itu aku pakai blush on yang liquid karena kalau pakai yang tabur itu aku kayak kurang apa ya, lebih enak yang blushy kataku. Nah, selanjutnya setelah mata aku selesai, aku baru lanjut ke blush on. Kalau warna blush on biasanya aku ngikutin dari warna eyeshadow aku karena temanya agak gelap gitu eyeshadownya tadi, jadi aku pakai dari si makeup yang shade Vibrant Flashes Liquid Blush, itu yang shade Dahlia Sunset. Ini liquid blush ya, ini pakainya sedikit-sedikit aja karena emang dulu warnanya cukup pigmented. Nah, biasanya aku tuh pakainya ke atas. Nah, pengaplaian blushnya itu sendiri bisa bebas tergantung bentuk muka kalian aja, jadi bisa disesuaikan. Nah, untuk pengaplaian aplikasinya ini aku biasanya aku tarik ke atas si blushnya, di apply-nya supaya agak kelihatan lebih tirus gitu, karena sebenarnya bisa juga kalau untuk tirus itu pakai uh, apa ya namanya, aku lupa lagi, pakai kontur. Tapi karena muka aku nggak terlalu tembam, jadi aku biasanya nggak pakai kontur, tapi pakai blushnya agak ditaikin aja bentuknya. Karena ada juga orang yang pakai blushnya itu hanya di bagian tengah pipinya aja, tapi kalau aku dinaikin ke atas supaya mukanya jadi terlihat tirus, jadi kayak V gitu mukanya. Nah, jadi kan agak naik gitu kan bentuk mukanya. Selanjutnya kalau udah, biasanya langsung aku timpahin pakai powdernya itu ya, powdernya biasanya pakai dari Emina yang 02 Natural Beauty. Karena berhubung muka aku tuh lumayan oily, jadi pakainya agak banyak dan aku pakainya dibentuk gitu. Jadi aku bentuk kayak gini, terus aku taruhnya di bawah mata terus naik ke atas seperti ini. Ini pakainya agak banyak aja, nggak apa-apa. Nah, lakuin hal yang sama ya untuk di bagian bawah ini, di bawah bagian pipi ini juga ditaikin, tapi jangan semuanya. Jadi biarin si bagian blush onnya ini yang tadi sudah kita apply itu tetap tidak terkena sama si powdernya ini. Kenapa aku bentuk kayak gini? Karena menurut aku bentuk kayak gini tuh ngaruh banget kelihatan muka jadi lebih agak naik gitu ke atas, sedikit tirus tanpa harus pakai kontur. Karena kalau pakai kontur tuh lumayan ngabisin waktu kalau untuk perform nari gitu. Terus kalau untuk di bagian jidatnya langsung di apply aja kayak biasa. Ini dipakainya itu di tap-tap, bukan digeser, supaya enggak pecah-pecah dan hasilnya bagus. Nah, aku tuh biasanya nunggu yang bagian ininya set dulu gitu, jadi aku nerusin di bagian kayak dagunya ini. Ininya dibiarin nempel dulu biar kayak sila lebih mantap. Terus biasanya aku juga pakai powder ke tipis-tipis, powdernya ke bagian leher.
seperti ini. Baru habis itu kita blend yang bagian ini. Terus habis itu kita bentuk agar cekung gini. Jadi jari kita di tengah, terus kita kayak gini. Di bagian bawah matanya. Ini di tapnya pelan-pelan supaya hasil bawah matanya itu nggak crack. Karena kan kita nari tuh biasanya keringetan. Nah, kalau keringetan kadang makeup tuh gampang banget longsor. Terus gampang banget nge-crack. Supaya nggak nge-crack adalah caranya kita pelan-pelan untuk di bagian bawah mata. Terus ini kita naik, tarik ke atas gitu. Nah, setelah udah selesai, udah rata, kita bakal lanjut lagi ke bagian terakhir, yaitu bagian lipstick. Aku tuh jarang banget pakai kontur hidung gitu kalau untuk nari, karena biasanya udah tebel di blush on juga kan, dan bagian muka, kecuali memang kayak untuk event-event tari gitu yang memang dibayar atau profesional gitu, baru aku biasanya pakai kontur di hidung gitu. Sebenarnya kalau mau pakai juga bisa, itu kita tinggal pakai warna eyeshadow itu yang ini, agak coklat. Ini aku contohin pakai deh ya, sedikit. Jadi kayak ditarik aja di bagian tulang hidungnya, ditarik ke atas gitu. Tapi tipis, mungkin nggak bakal begitu kelihatan kalau untuk di HP ya. Ini kayak gini aja, pelan-pelan ditarik dari alis pelan-pelan. Atau bisa pakai tangan. Nah kan kelihatan garisnya gitu ya. Ini bisa tuh pakai jari pun juga bisa sebenarnya. Ini juga sama dilakuin ke tulang hidungnya. Ini sudah agak terlihat ya. Nah setelah udah, aku langsung lanjut ke bagian terakhir, yaitu lipstick. Sebelum pakai lipstick biasanya aku selalu pakai lip balm. Ini Vaseline. Lip balmnya sebenarnya bebas, tapi kalau bisa tuh yang nggak ada warnanya, supaya nggak bentrok sama lipstick yang kita pakai. Untuk lipsticknya sendiri biasanya tuh aku lebih sering ngombre warna lipstick, dan lipstick yang aku pakai biasanya itu yang memang benar-benar tahan gitu loh. Biasanya aku pakai dari Wardah, Makeover, Temphoria, atau Hana Sui sebagai base nya. Kali ini untuk lipsticknya aku bakal pakai dari Hana Sui yang boba ini. Shade-nya itu creamy peach. Kita ambilnya tapi sedikit demi sedikit aja. Kita tos kesini dulu. Terus baru kita apply di bibir kita. Nah kalau untuk lipstick buat hari ini biasanya aku tuh nggak dikecup gitu, nggak di kayak gitu, karena supaya lebih kelihatan. Jadi pasti aku selalu oles dan pakai sedikit-sedikit dulu kayak gini. Nah biasanya kalau untuk lipstick ini, kalau misalkan aku kan lebih sering ombre lipstick gitu ya, kecuali kalau tarian Batak, kayak misalkan monotor itu, tarian tortor itu biasanya aku cuma pakai satu jenis lipstick, karena memang warnanya kan merah merah aja gitu ciri khasnya, karena ini Betawi. Jadi kadang aku biasanya di mix, di ombre. Aku ngombrenya itu pakai lip tintnya Time4ya yang shade-nya itu 018.
Nah ini kan kita tunggu, nah ini kan udah lumayan set ya, jadi baru kita pakai lagi. Jadi kalau dia masih basah banget jangan langsung ditimpa, pakainya di bagian dalam aja. Nah kan jadi agak kelihatan gitu ya warna merahnya. Kalau untuk nari itu usahakan memang full lips gitu. Nah oke, kurang lebih hasil makeupnya itu seperti ini. Ya selanjutnya kalau untuk di bagian rambut mungkin aku tidak bisa memberikan kayak buat contoh gimana. Mungkin aku akan coba bantu buat tutorial buat hairspray supaya belakangannya rapi. Biasanya kalau untuk nari itu kita bisa pakai, paling pasti dan harus ada itu hairnet. Hairnet itu kayak jaring laba-laba gini buat cepol rambut. Jadi biasanya kayak dikuncir, terus rambutnya diuntal, terus baru ditutupi hairnet. Habis itu dijepit pakai jepitan yang kecil sama jepitan yang agak besar supaya rapi. Baru habis itu ditusukin pakai ornamen-ornamen hiasan kepala dari tarian Betawinya ini sendiri. Atau misalkan kalau rambutnya memang tipis atau kurang tebal, itu biasanya pakai rambut tambahan, terus baru dipakaikan hairnet. Nah untuk di bagian kepalanya aku paling akan memberikan tutorial buat ngebelah ini sama dikasih hairspray, karena kalau untuk aku praktekin pakai hairnet itu agak susah karena aku kan tidak menggunakan model. Jadi kita bisa disisir dulu lurus rambutnya, karena rambut aku udah lurus jadi sedikit mudah untuk buat ngebelah si tengah rambutnya. Tapi kalau rambutnya agak ngembang atau agak kasar biasanya kita menggunakan sisir yang ujung itu agak lancip gitu, jadi tinggal ditarik gitu kayak sisir salon. Nah untuk mempermudah biasanya ini bisa kita hairspray dulu buat si anak rambutnya. Hairspraynya biasanya aku pakai yang kuning ini. Penggunaan hairspraynya itu bisa dari jauh kayak gini, terus langsung disemprot. Lakuin yang sama ke rambut yang sebelah kiri. Penggunaan seberapa banyak hairspray itu tergantung anak rambut yang kita punya ya. Jadi kalau memang sekiranya udah rapih ya tidak perlu digunakan lagi hairspraynya secukupnya, karena kan si hairspray ini bisa, kalau kebanyakan atau makainya nggak bener itu bisa membuat rambut tuh jadi hasilnya tuh putih gitu. Ini tinggal kita ikat aja ke belakang seperti ini. Nah, karena biasanya kalau untuk nari itu pasti rambutnya dibelah dulu buat dikulit, baru kita ikat. Kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi. Pakainya ini lumayan di jarak ya supaya rapih. Nah kalau udah rapih kayak gini udah tinggal disisir terus dirapin ke belakang. Nah sudah rapi, sudah jadi make up untuk ala tari tradisional kreasi Betawi. Hari ini kurang lebih make upnya hasilnya seperti ini. Nah, mungkin sekian makeup tutorial untuk tari tradisional kreasi Betawi dan sedikit hairdo yang aku berikan supaya untuk tampak depannya itu lebih
rapih dan agak sedikit dibikin klimis, kayak memang kan nanti bakal ketutup sama si ornamen hiasan kepalanya ya. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau tidak terlihat secara jelas, tapi aku harap video ini bisa membantu kalian untuk yang baru mau mencoba mulai makeup tari secara dengan looks yang simple dan dimulai dengan hairdo yang simple. Mungkin sekian saja dari aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.